Semenjak mempelajari dan mendalami dunia spiritual yang Kang Abu jalani selama ini yang Kang nulis Mas Indra. Kak Abu jalani selama ini, adakah benang merah atau kesamaan nilai yang Kak Abu dapatkan dari berbagai guru atau tokoh spiritual yang Kak Abu temui gitu? Oke. Silver lining. Silver lining ya. Oke. Aku mungkin cerita bahwa aku mempelajari ke arah ini. Aku start dari belajar Bible dulu sebenarnya. Oh. Ya, start with Bible gitu. Oh, oke. Jadi aku belajar Kristologi, baru aku belajar ayat Quran, aku belajar ke Vedanta, Hinduism, dan aku belajar ke banyak Monk Buddhism gitu. Aku pernah lumayan seberapa lama di Vatikan juga untuk macam-macam lah ya. Nah, yang menarik adalah dari semua yang saya pelajari, kata kuncinya tuh cuma satu. Jadilah otentik. Oke. Be authentic. Jadi artinya bahwa sekarang kita tahu bahwa agama itu adalah jembatan kan. Kita bicara agama adalah bridge gitu. Nah, point of view-nya adalah ketika agama adalah bridge, berarti harus menyampaikan dari titik A sampai titik sampai gitu. So artinya apapun bridge-nya, yang penting nyampe deh. Nah, titik sampainya adalah the authentic of self gitu. Bagaimana kita menemukan bahwa oh ternyata aku ini bukan mengucapkan sesuai dengan agama dengan banyak latah gitu. Oke. Aku cerita tuh di episode kemarin, orang Islam di Indonesia tuh banyak yang dikit-dikit subhanallah, itu tuh latah-latah aja sih sebenarnya. Iya serius. Karena kalau ditanya ngerti amat juga enggak gitu. Nggak ngerti maksudnya apa. Nggak ngerti maksudnya apa. Dan I've been research this for 13 years gitu. Jadi sebenarnya maksudnya apa? Kenapa orang ngomong kayak gitu? Populer aja. Oke. Sampai yang agama lain pun ngikutin gitu ya? Karena majoritinya di sini, agama lain ngikutin lah. Iya banyak teman. Astagfirullah gitu. Nah sekarang jadi kita nggak tahu juga ya. Agamanya beda ya. Iya tapi udah kebiasaan gitu kan. Jadi kayak barokallahu fi umrik, belakangnya Yesus tapi gitu. Jadi selamat Natal gitu misalnya. Sama aja kan gitu. Point of view-nya adalah apa yang kita ucapkan kita benar-benar ngerti nggak sih gitu. Yes. Karena at some point begitu kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak mengerti, there is no power, words-nya nggak ada power gitu. Itu sih. Jadi kalau tadi bicara dalam konteks bahwa dari semua perjalanan ini titik sampainya, anyway, saya mengatakan titik sampai di sini selalu berjenjang gitu ya. Karena buat saya hidup itu selalu ada koma. Segala sesuatu koma. Set koma lagi gitu. Istirahat dulu gitu. Bukan istirahat, maksudnya selalu ada dinamis gitu. Kita nggak bisa menyimpulkan everything in now gitu. Even now nggak ada ya. Kapan now gitu? Semuanya selalu koma gitu. Semuanya selalu in dynamic gitu. So that's why buat saya, karena pertanyaannya per detik ini, detik ini saya bisa jawab bahwa everything is authentic gitu. Jadilah dirimu yang authentic gitu. The authentic self ya. Berarti agama itu adalah jembatan untuk menemukan the authentic self. Salah satunya. Bisa menggunakan yang lain gitu kan? Bisa menggunakan. As long as you want to learn. Jadi nomor satu jawabannya adalah learn about yourself. Belajar tentang diri sendiri. Lalu yang kedua adalah the authentic self. Wow. Dan masih berhubungan berarti ya? Sangat. Dan saya nggak milih agama saya sih. Oke, tunggu sebentar. Agama tuh konsepnya apa di kepala Mas? Yang ada di tulisan agama, KTP. Iya. Oh, masuknya di KTP. Berarti oke. Soalnya kan saya nggak milih ya. Tiba-tiba lahir ibu saya ngasih Islam, nama Tuhannya Allah, nama nabinya Muhammad gitu. Aku komplain nih. Aku nggak milih-milih juga gitu. Terus ibu saya tapi ya udah aja lah. Oh ya udah sih gitu. Siap. So intinya adalah ketika kita diwariskan sebuah agama dan kita tidak mengerti warisan itu apa, so itu tidak akan menjadi senjata yang ampuh untuk kehidupan kita gitu. Karena tidak menjalani cari hakikat gitu. Nggak tahu isinya. Karena mungkin cuma tahu dalam konteks saya melakukan dalam bentuk ritual. Udah gitu ditakut-takutin lagi. Oh iya. Jadi motifnya fearness gitu. Yes. Gitu Mbak. Could be that way. Yes. Oke, itulah jawaban nomor 2. Ini kita kayak lagi cerdas cermat. Gak apa, biar dinamis kan ya. Ya kayaknya belum pernah ada episode gini deh. Gimana? Jadi mau dirubah kayak yang biasanya? Enggak juga sih. Jadi kebetulan aku dipanggil sama Mas Hendra untuk meramaikan acara. Oke. Aku kapan nanya balik? Gak usah. Jawabanku agak kemana-mana. Lebih ngaco. Kebayangnya latihannya udah 499 episode. Gitu. Iya. Serem ya jadinya ya. Ayo kita lanjut lagi. Ini mungkin teman-teman lagi banyak penasaran juga kan. Sebetulnya mereka datang melihat karena dengan
pertanyaan banyak lah ya. Jadi ini kita lanjutin lagi ya. Yes. Bisakah menyebutkan 3 ajaran nasihat atau ilmu yang paling berkesan menurut kamu? Ini pertanyaan absurd banget sih. Iya dong. Ini kan jadi emang biar mikir gitu. 3, 7 gitu itu memang pertanyaan. Enggak sih, enggak apa-apa sih. Pertanyaan religius gitu maksudnya. Iya. Jadi maksudnya kayak 3 ajaran nasihat, maksudnya pemikiran yang menurut Kak Abu tuh yang mainnya people have to know gitu, yang paling berkesan buat Kak Abu, yang mungkin bisa di-share ketiga pikiran tersebut buat teman-teman yang mungkin bisa jadi di sesuatu gitu di badannya atau gimana gitu. Satu nanti gitu. Salah spellingnya. Lucu sih tapi Oke, nomor 1. Oke. Kita mundur ke Yunani, di Temple of Apollo selalu ada kalimat gede di atas, know thyself. Kita mundur ke tradisi Arab, Islam, ada statement man arafah nafsah faqad arafah rabbah. Means salah satu hal yang ngebuat saya untuk terus move on dengan concern bahwa kalau kamu mengenal dirimu, kamu kenal Tuhan. Oke. Gitu. Jadi saya mulai menyadari bahwa diri ini ternyata teleskop untuk ngintip Tuhan. Ini mikroskop untuk tahu ngerti dan Tuhan, tahu mengerti Tuhan gitu maksudnya. Nah, dalam artian kalau kita bicara dalam konteks itu, buat saya quotes yang nomor 1 yang selalu mengencourage itu adalah jadilah semua jalan pembelajaran dalam hidup untuk kamu terus mengenal diri gitu. Karena kita tahu bahwa diri kita tuh kayak lapisan bawang, Mbak Ditya. Yes. Kita kupas lagi. Ditya yang 10 tahun yang lalu udah bukan Ditya yang sekarang gitu. Kalau kelamaan lah 10 tahun lalu ya. 3 hari. Yang tadi pagi juga udah bukan. Beda. Karena selnya udah berubah, mindsetnya udah berubah, dan seterusnya gitu. Everything is changing. Even detik ini baru. Detik ini belum pernah ada. Belum pernah dialami gitu. Oh iya, barusan baru ya? Barusan terus baru. Lagi? Saya ngomong, nah ini juga baru. Nah, ini bel istirahat deh. Enggak, itu koma. Itu koma. Lanjut. Itu nomor 1. Jadi, man arafah nafsah faqad arafah rabbah means kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhan. Itu nomor 1. Nah, mungkin karena saya terlahir dalam tradisi Islam ya. Jadi sangat familiar dengan ajaran ini gitu. Nah, cuman yang kedua saya mau agak nyebrang ke Tao Te Ching. Tao Te Ching. Kenapa? Ajaran Tao ya. Karena ini buat saya teramat sangat esensial. Di lingkungan yang sekarang lagi super hektik, di lingkungan sekarang yang orang pengen lebih cepat, getting faster, mau gimana instan, mau gimana dan seterusnya, itu saya rasa ini menarik sekali gitu. Jadi yang kedua mungkin kalau disederhanakan gini, semesta itu nggak pernah terburu-buru, tapi semuanya terjadi. Jadi kalau dalam perspektif ini, kalau Mbak Ditya pernah dengar kata-kata Wu Wei. Wu Wei itu means not forcing anything. Not forcing anything. Once you force anything. Not forcing anything. Yeah. Begitu kita kan sekarang tuh orang mau melakukan apa-apa forcing kan. Ya. Tapi begitu dia forcing anything, dia nggak akan dapat apa yang dia mau. True, ya. So means bukan mencari tapi to attract gitu. Gitu, point of view-nya ada di situ. Jadi intinya adalah semesta tuh nggak pernah tergesa-gesa, tapi semuanya akan terjadi gitu. Nah, tapi poin yang paling tinggi sih buat saya ya, Mbak Ditya, mau kita belajar agama, filsafat, sains, apapun whatsoever, terserah karena itu adalah jembatan gitu. Tapi at the end of the day, point of view dari hidup buat saya, meaning of life adalah memberikan kontribusi kepada society. Jadi mau sehebat apapun kamu, mau sekeren apapun kamu, nggak ada kontribusinya, sorry ya gitu. Quote and quote gitu. Makanya bahasa Nabi Muhammad itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain gitu. Jadi mau religius banget misalnya, hajinya sering gitu, umrohnya sering tapi pelit gitu misalnya. Ya nggak main sih gitu. Nggak main. Oke. Gitu. Jadi poinnya adalah apa sih manfaat kita? What the legacy gitu. Legacy yang akan kita berikan gitu. Karena saya rasa kita akan menyimpan satu legacy bukan buat hanya kita gitu, for the next generation. Karena kalau mau ngubah generasi sekarang yang ke belakang, PR kayaknya. Oh iya pasti. Super PR. Kan selalu gitu. Selalu baru. So that's why we preparing for the next generation better gitu. Jadi bermanfaat sih. Itu poin. Jadi kira-kira Kak Abu Marlo sudah bermanfaat belum? Belum sih. Gini aja belum gitu ya? Ongoing proses. Gini aja belum ya gitu ya? Nggak, saya selalu ingat satu statement gini.
saya nge-refer ke sini nggak apa-apa ya? Oke. Tapi nanti kita akan lihat dari sudut pandang yang lain. Jadi ada salah satu statement atau percakapan yang asik antara seorang sahabat sama Rasulullah tuh gini. Ya Rasul, orang yang salah tuh yang gimana sih? Jawaban beliau tuh simple, jelek. Apa tuh? Orang yang ngerasa benar. Oh. Jadi kalau kamu udah ngerasa benar, kamu salah berarti gitu. Oke. Karena kalau udah salah berarti aku salah. Karena kalau udah ngerasa benar, ada kecenderungan untuk merasa paling benar. Oke. Dan once kita ngerasa paling benar, semua knowledge apapun itu akan berhenti. Stop. Kita akan get stuck gitu. Jadi jangan ngerasa benar gitu. Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Setuju. Itu poinnya. Berarti ini tadi udah bukan 3 ya, banyak ya sebetulnya. Kayaknya udah ke-6 deh ya. Nggak, tadi jadi ada minta 3 nasihat atau ilmu. Itu ke-6 itu tuh. Enggak, maksudnya 3 kan. Manarofan nafsa, semesta, hoirunas dan ya, untuk melayani. Kalau penulis tuh ngomong 3, tapi ada panjang satu buku ya. Kirain maksudnya 3 tapi 3 buku gitu ya juga sih, boleh nggak apa. Oke, lanjut lagi nih. Menurut Kak Abu, tingkat kesadaran yang dimiliki seseorang itu lebih ditentukan by given. By apa? By given, dikasih gitu. Tiba-tiba cerot dikasih atau emang dipelajari? Kenapa harus cerot sih? Itu given berarti ya. Itu tuh sesuatu yang ini gitu ya. Oke. Itu polos. Emang nature thing tuh nggak bisa ditutup-tutupin sih. Oke, lanjut. Oke. Udah pernah ngobrol sama pesulap belum ya? Belum. Oh ya udah, oke. Kenapa? Nggak apa-apa. Terusin ya gitu. Oke, jadi pertanyaannya given atau learn gitu. Maksudnya pemberian bawaan lahir atau emang dipelajari sih sebetulnya untuk kesadaran itu? Oke, kalau kita ngomongin kesadaran, saya rasa yang kita harus mengerti bahwa dasar dari semua manusia itu adalah kesadaran tersendiri. Kita lahir dimanapun, terlahir sebagai bayi, dan tidak pernah ada les seorang bayi untuk menyusui ke ibunya. Enggak di les ya? Emang ngelesin? Nah, ini caranya ya. Even dia kalau beda source, kalau beda source nggak mau dia. Dikasih yang bapaknya nggak mau tuh. Karena tahu bahwa ini bukan gitu. Iya, tapi emang aku nyaksin sendiri sih keajaiban ketika bayi itu waktu dulu aku kan juga ASI ini ya, yang langsung gitu ya. Jadi dia memang ditaruh gitu, bayinya tuh jalan sendiri ngerangkak. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya intelligent. Instinct. No, I thought it was instinct. And anyway, kita bisa banyak bicara tentang apa itu insting, apa itu apa dasar. Tapi mungkin saya pakai bahasa yang lebih simpel bahwa sesuatu yang given by nature. Karena ada nature, ada nurture. Oke. Gitu. Yes. Even orang tua ini rata-rata pengacau buat anaknya sih. I know, I think that. Yeah. So that's why salah satu guru saya bilang bahwa the biggest criminal in life in world ini family sih. Iya. Karena yang ngebuat si anak ini tidak menjadi dirinya, itu karena orang tuanya. Iya. Anyway, ya kita bisa bicara itu nanti. Tapi point of view-nya adalah ketika tadi bicara bahwa apakah kesadaran itu given, basic dari kita semua itu kesadaran. Kita semua adalah kesadaran yang tertutup oleh program. Kita adalah kesadaran yang tertutup oleh matrix. So that's why kita nggak tahu kesadarannya apa, karena kita udah mulai dimasuki program-program yang quote and quote it calls intellectual. Nah jadi kalau kita bicara tadi bahwa apakah kesadaran itu given? Yes. Tetapi si given ini karena kita sudah by design tertutup sama program. Nah kita punya effort penting untuk ada effort untuk melepaskan itu semua gitu. Simpelnya gini deh Mbak Aditya, konteksnya bahwa kita tuh happiness itself. Dan kita tuh tertutup oleh semua konsep ekspektasi. Jadi banyak orang yang mencari bahagia, padahal lupa bahwa dia tuh tanpa ekspektasi udah bahagia sih gitu. So, jangan cari bahagia dong. Cari apa berarti? Lepasin ekspektasinya. Karena esensialnya adalah happiness itself gitu. Artinya, kesadaran itu selalu ada dalam kita semua. Dan kesadaran kita semua tuh kolektif, quote and quote, ya sama sih. Karena kita punya satu kesatuan yang disebut oneness itu gitu. Nah, si oneness itu tercover sama every manyness. Manyness jadi Abu, jadi Ditya. Once Abu dan Ditya nggak ada,
ya isinya kita sama kok. Balik lagi. Maksudnya ini mau ngomongin Cheers ke Amidis ke, isinya mineral water. Air putih ya. Ya nggak? Mbak Ditya kalau haus nggak nyari merek, tapi nyari air. Berarti merek adalah meaningless-nya. Tapi yang gampang kelihatan tuh mereknya. So kenapa kita cepat ngejudge? Karena yang kita lihat itu adalah luarnya. Nah makanya kenapa penting untuk getting through gitu. Nah masuk ke dalam gitu berarti ya. Melepaskan. Nah jadi kalau dari kalau pertanyaannya adalah given, it's given. Tapi have to let go there. Perlu untuk kita quote and quote cari gitu. Makanya perjalanan yang terdalam itu adalah ke dalam. Oh iya, oke. Oh iya. Ini dari mana ceritanya? Ya. Dari TikTok. Oh kan. Tadi aku benar berarti. Nature. Iya, nature, ada nurture gitu. Iya. Nah kita tuh di hijack sama nurture sih sebenarnya. Nurture. Kenapa di hijack sama nurture ya menurut Kak Abu? By design. Whose design is this? Ya balik lagi dalam konteks hidup itu role play-nya ya di situ. So kenapa hidup disebut game? Ya kita starting game dari lahir sih. Bahwa kedua orang tua kita yang membawa kita untuk melepaskan kesejatian kita gitu. Kenapa didesain kayak gitu? Ya that's game. Permainannya kan seperti itu. Whose game design is this? Ya kalau kita ngomongin whose-nya ya the universe itself sih. Gitu. Dan mungkin kalau mau ngomongin lebih dalam belum waktunya kali. Kenapa gitu? Kita perlu beresin dulu pertanyaan. Oke. Kan seru ya, langsung diterusin aja gitu nggak ya? Oke. Tapi spill-nya adalah siapa yang menjadi sutradaranya ya yourself sih. Karena you choose it. Waktu sebelum turun ya? Iya. Gitu. Makanya kita nggak bisa komplain sama siapa-siapa sih. Komplain aja nggak apa-apa buat seru-seruan. Buat lucu-lucuan lah ya. Iya, komplain buat seru-seruan gitu. Untuk nambahin perjalanan ya nggak sih? Nambahin perjalanan, nambahin karakter ya nggak sih? Iya. Oke. Sekarang nih ya, saat ini banyak tokoh yang menyebutkan soal mengenal diri sejati. Ya. Menurut Kak Abu, diri sendiri dan diri sejati itu apa? Diri sendiri? Iya, diri sendiri dan diri sejati itu apa? Apa ya? Apa dong? Ini pertanyaannya gitu. Oke, mungkin diri sejati itu mungkin apa? Si diri sejati itu apa gitu ya? Bagaimana membedakan diri sendiri dan diri sejati gitu? Oke. Mungkin sebetulnya kayak gitu ya pertanyaannya. Gini siapa yang nanya? Oke. Terus? Ya balik lagi bahwa mungkin dalam perspektif itu kita sering dengar kata-kata fitrah ya. Fitrah itu adalah the original. Original itu adalah sang aku gitu. Saya punya botol, tapi botol bukan saya. Ya, clear ya. Tapi kalau si botol ini melekat kepada saya, maka saya mengidentifikasi saya dengan botol. Sebagai kamu ya. Artinya saya melekat kepada botol. Mobil bukan saya, tapi saya ketika melekat kepada mobil, mobil jadi mobilku gitu. Maka mobil yang ketabrak yang sakit hatinya, aneh nggak? Jepret, gitu, betul nggak? Padahal yang ketabrak kan mobilnya. Oh gitu ya. Kenapa jadi ikut marah? So there is attachment. Oke. I think I can see that. Iya kan? Yeah, I see that. Oke ya. Berarti semakin banyak attachment, semakin kita melihat bahwa diriku itu adalah identifikasinya dengan itu. Bahwa aku adalah namaku, aku adalah jabatanku, aku adalah gue banget. Susah berarti ya jadi orang kaya ya. Akunya banyak dong. Maksudnya? Karena dia punyanya banyak. Oh, belum tentu. Oke. Terus? Karena tidak semua orang kaya dimiliki oleh hartanya. Nggak semua. Tapi dia memiliki harta. Tapi dia memiliki. Oke, ya, I get. Orang kaya yang dimiliki hartanya, kemarin kita udah cerita namanya toxic sukses. Oh, oke. Jadi dia kecanduan kaya gitu. Oh, iya. 5 pengen 10 nge-nothing, 10 pengen 50, 10 nothing, and so on gitu. Dia nggak konten gitu ya? Nggak fulfill, nggak konten. Nggak konten gitu. Kenapa? Ya? Karena ya itu tadi, dia selalu mengidentifikasi dirinya dengan lebih banyak. Dan in short ya hidup nggak begitu sih, quote and quote ya. Ya tapi hidup pilihan gimana? sih. Hidup gimana? Dalam konteks bahwa pemenuhan kan, sebetulnya kan pemenuhan kan. Di ujung dari ujung yang kita cari kan sebenarnya apa sih? Happiness, fulfill gitu. Fulfill or happiness? Bukan ya itu kan one whole package lah ya kalau kita bicara. Bukan seberapa banyak saya punya, tapi setelah saya punya ini saya jadi apa sih? What I become. Itu yang paling penting sih sebenarnya.
Karena kalau setelah punya nggak jadi apa-apa, ya quote and quote nggak berkembang dong. Mbak Ridya punya mobil, kan bukan untuk mengumpulkan bensin, betul nggak? Untuk dipakai mobilnya kemana-mana. Tapi mobil perlu bensin untuk maju. Berarti bahan bakar tuh bensin. Berarti hidup kan bukan untuk ngumpulin uang, tapi uang untuk membuat kita maju. Mau kemana nih gitu. Jadi kalau uangnya dikumpulin terus tapi kitanya nggak maju-maju, ya stuck gitu. Berarti harus goal oriented ya? Goal oriented, yes, tapi lebih quote and quote esensial lagi, proses oriented sih. Karena goals pada akhirnya nggak penting juga sih. Oke. Jadi yang penting adalah proses. Proses. Oke. Karena goals bukan wilayah kita. Can we, tapi kita bisa nggak, kita misalnya nih kan lagi rame nih soal manifestasi, soal afirmasi, lili gitu kan. Mereka selalu identify the goals gitu kan. Goalsnya apa, lalu mereka gambarkan, manifesting gitu-gitu. Berarti gimana untuk bikin itu? Berapa persen yang oke itu? I don't know. Nice banget. Berarti nggak bisa kayak gitu guys. Bukan nggak bisa sih. Oke, berarti nggak enak lah ya. Berarti dikit guys itu nggak bisa. Gue nggak bisa ya. Dikit guys. Karena begitu tadi, semua akan diadiktif dengan kata-kata cara cepat. Iya. Dan semesta nggak punya sistem cara cepat itu gitu. Karena bukan petani yang menumbuhkan padi. Tapi kalau nggak ada petani, padi nggak bisa tumbuh. Gitu butuh proses dan semesta yang menjadikan itu. Yes. Gitu ya. Nah, doa juga. Ya kita ngomong doa di level apa? Oke. I get it. Karena antara doa sama ngatur Tuhan beda tipis. Oke. Bisa Tuhan pusing gitu. Oke. Ya Allah, sebaiknya ya. Nah, Tuhan dikasih advice ya. Pusing gitu, Tuhan lu ngapain?